Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Kurnia Fiza kembali menemani Anda dalam Bincang iNews. Ya pemirsa, kita berbicara mengenai anak, tentunya bagi kebanyakan orang ya, bagi semua orang, anak merupakan adalah anugerah yang luar biasa. Tapi ada juga bagi sebagian orang yang menyalahgunakan anugerah yang bisa dikatakan anugerah terindah ini ya. Ada yang menyalahgunakan gitu, anak dipaksa menjadi pekerja, dan juga ini menjadi pekerja yang tidak bermoral seperti itu, yang mungkin bisa menghancurkan generasi penerus bangsa. Dan kita akan membahas hal ini pemirsa dengan Ibu Hajah Dewi Mardiana Aryani MM selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram. Karena kemarin juga sudah ada kasus ditemukan seperti itu oleh razia salah satu anak yang ditemukan di hiburan malam ya. Ini akan kita bahas juga bersama Ibu Dewi Mardiana Aryani. Kita langsung sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Bu Dewi ya Bu ya. Yes. Baik, kabar hari ini baik Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Iya, ini dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita berbicara mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tentunya. Saya fokuskan ke anak dulu nih Bu. Untuk yang dikategorikan sebagai pekerja anak itu sebenarnya rentang usianya dari berapa sampai berapa? Oh ya, terima kasih Mbak Kori. Jadi pada kesempatan ini kalau dari Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, anak itu adalah yang dari sejak dalam kandungan sampai usia 18 tahun. Satu hari sebelum ulang tahun yang ke-18 itu anak. Nah, tentu dalam hal ini tetapi ada juga undang-undang yang tenaga kerja terkait dengan boleh anak ini berkreativitas. Jadi dia ada bekerja juga tapi terkait dengan kreativitasnya itu usia 13 sampai 15 tahun. Dan itu harus didampingi oleh orang tua dalam sehari ada 3 jam. Kemudian juga harus di siang hari. Nah itu dia. Jadi untuk ada batasan waktu anak boleh berkreativitas, tapi ada bimbingan dari orang tua dan juga ada jam-jam tertentunya. Itu di waktu siang hari. Tidak mengganggu jam sekolah. Tidak mengganggu jam sekolah karena sekolah juga hak dari anak ya Bu ya. Kalau misalnya hanya membantu berjualan seperti itu kan kita ketahui ada sebagian saya temukan itu Bu ya di pinggir jalan, ada di lapak-lapak tertentu ada anak kecil juga yang berjualan. Itu kira-kira termasuk pekerjaan anak juga. Nah itulah dalam hal ini tentu kondisi-kondisi ini Satgas dari Dinas Sosial selalu bergerak. Memang itu tidak dibenarkan karena dia itu akan mendapatkan penghasilan kan. Ya, nah betul. Sementara bukan itu kreativitas itu kan, itu dia eksploitasi dari sisi ekonomi kan. Ya, betul sekali. Tapi memang tidak diperbolehkan seperti itu ya dari pandangan DP3A sendiri. Kalau tahun 2019 kemarin ada rumor yang beredar memang ditemukan satu anak walaupun bukan dari Kota Mataram, tapi Kota Mataram juga bertanggung jawab karena ditemukannya di Kota Mataram sendiri. Itu dari tahun 2019 kira-kira berapa kasus yang ditemukan selama ini di tahun 2019 ya? Itu Kira-kira. aja kasus yang disampaikan oleh Mbak Yayu dari UPP Polres. Dan sekarang keberadaan anak tersebut sudah ada di rumah aman yang ada di Paramita. Prosesnya seperti apa kemarin? Bisa diceritakan sedikit proses penemuannya? Itu kan razia oleh gabungan antara UPPA Polres dan rekan kami juga dari Satpol PP Kota Mataram. Akhirnya terjaring, kemudian langsung didampingi langsung oleh pihak UPPA Polres. Karena memang kelihatannya tentu anak ini agak sedikit berbelit-belit ya. Tapi akhir pendampingan terus sekarang anak sudah di Paramita. Tapi kita menunggu dulu orang tua yang sebenarnya yang menjemput. Orang tuanya belum menjemput ya ini karena berubah-ubah jawaban. Jadi memang sekarang sedang ditangani oleh dari Polres sendiri. Polres dan Paramita. Sedang diadakan pembinaan seperti itu Bu ya. Berarti bisa dikatakan dari tahun 2018 hingga 2019 untuk kasus sendiri menurun ya presentasinya Bu ya. Khususnya untuk di Kota Mataram. Kalau dari sebelum-sebelumnya kasus yang merupakan pekerja anak itu yang paling banyak ditemukan itu seperti apa Bu selain dari pekerja komersial ini sendiri? Ini yang ada di Perapatan, tetapi sejak Satgas kami bergerak gencar ya beberapa tahun terakhir ini itu kan sudah minim sekali ditemukan. Nah, bahkan kalaupun ditemukan
kembali lagi bukan warga kami, Iya. seperti itu. Orang yang hijrah dari Iya. daerah lain ke Kota Mataram seperti itu ya. Baik, ini Betul. terkait dengan banyaknya anak-anak juga yang di perempatan jalan ini Ya. kan sering sekali kita temukan, Ya. bahkan malah ada yang sampai maksa-maksa gitu Bu ya anak-anaknya. Itu termasuk juga pekerja anak ya? Iya, itu Termasuk juga. ya, Nah, itu yang dilindungi. iya, itu makanya dalam hal ini Satgas dari Dinas Sosial itu selalu bergerak, mereka pagi dan sore turunnya secara sip-sipan mereka. Oke. Ya, 24 untuk jam merajah atau 12 jam? 12 jam. 12 jam dari Satpol PP sendiri. Dari Dinas Sosial. Oh, dari Dinas Sosial. Ya. Baik. Tetapi kalau mereka gabungan tentu dengan Satpol PP. Kalau misalnya ada yang dirazia gitu oleh petugas sendiri, kemudian langkah selanjutnya Memanggil orang tua yang Memanggil orang bersangkutan, tua. di sana langsung juga dilakukan pembinaan. Nah, karena di Dinas Sosial juga ada pekerja sosial Peksos itu yang tentu ada sedikit juga pendidikannya dari sisi psikolog. Nah, Betul. itu untuk meminta orang tua tetap mengawasi putra-putrinya. Oke, jadi pembinaan itu adalah tugas dari Dinas Sosial sendiri. Dalam Bu, ya? hal ini ketika terjadi razia. Tetapi kalau secara umum kami juga turun melakukan sosialisasi terkait dengan bagaimana pengasuhan yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua melalui kota layak anak. Nah, Oke, karena jadi memang, inilah bingkainya. Iya, oke. Terjadi kerjasama gitu Kerjasama ya dari kami. Dinas Sosial dengan Dinas Perlindungan Anak Ya, sendiri. ya, Kota kerjasama. Mataram. Oke, kita tahan dulu Bu ya. Nanti kita Oke. kita akan jeda dulu. Pemirsa jangan kemana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Kami akan segera kembali.